Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, waktu istirahat yang tidak fleksibel, ya jika itu maumu. Untuk rekap, bertahun-tahun yang lalu aku bekerja untuk sebuah perusahaan yang sangat besar dengan serikat pekerja yang cukup kuat. Aku melayani sebagai griever. Baca, Departemen Pengaduan untuk Serikat Pekerja pada saat itu, meskipun itu bukan sebagian besar dari kisah ini. Aku, pada saat itu, bekerja di bagian kampus yang sangat kotor setiap saat. Bagian dari tugas harian adalah berjalan-jalan mencari tumpukan debu karbon raksasa yang dibuang oleh mesin dan menyekopnya ke dalam tong dan membuangnya. Tumpukan karbon ini adalah masalah keamanan, karena debu karbon sangat mudah terbakar, dan jelas tujuannya adalah untuk meminimalkan jumlah debu karbon yang lepas yang mengambang. Jadi aku harus membuangnya segera setelah aku menyadari keberadaannya. Bukan pekerjaan yang mudah, tetapi aku sangat menyukai kebugaran saat itu, dan aku menikmati bagian fisik dari pekerjaan ini. Sekarang, pengingat lingkungan, ketika aku sedang patroli menyekop, aku akan menggunakan APD lengkap dari kepala sampai kaki. Jadi T-Vac, sarung tangan, respirator, kacamata pengaman, dan lain-lain. Rasa sakit di pantat untuk memakai dan melepas. Secara umum, begitu aku memulai pekerjaan, aku lebih memilih untuk menyelesaikannya daripada melepas APD selama 15 menit hanya untuk memakai kembali pakaian yang benar dan kembali bekerja. Jadi, hari yang menentukan ini aku sedang membersihkan tumpukan karbon yang sangat menjengkelkan dan besar. Jamku berdengung memperingatkan aku ini adalah waktu istirahat. Tetapi aku pikir aku memiliki waktu 15-20 menit lagi untuk bekerja, dan akan sangat sia-sia untuk melepas pakaian hanya untuk mengenakan kembali perlengkapan baru selama 15-20 menit lagi. Tentu saja aku memilih untuk menyelesaikan tugas itu. Sekitar 30 menit kemudian aku selesai. Keluar dari perlengkapan keselamatan dan mandi untuk duduk selama 15 menit istirahat di ruang istirahat ber-AC. Kebahagiaan mutlak. Kemudian, sebagai keberuntungan, tidak lebih dari 2 menit kemudian, ketika aku sedang makan keju string, salah satu pengawas masuk dan bertanya mengapa aku berada di ruang istirahat di luar waktu istirahat. Aku memberitahu dia tentang tumpahan karbon dan bagaimana tidak masuk akal untuk meninggalkan pekerjaan yang belum selesai dan menaruh peralatan ketika aku bisa menyelesaikan pekerjaan dalam sekali jalan. Kami juga secara umum memprioritaskan pembersihan potensi bahaya keselamatan pada waktu yang tepat. Aku diberitahu kalau aku sedang dilaporkan untuk tidak mengambil istirahat pada waktu yang tidak tepat, dan aku kehilangan istirahat itu dengan melewatkannya. Aku memberitahu supervisor dia tidak dapat mengambil waktu istirahatku secara hukum, karena dia memutuskan untuk mengubah kebijakan. Jadi dia dengan ramah mengizinkan aku untuk menyelesaikan 10 menit yang tersisa. Aku tidak bisa melawan laporan, karena secara teknis kami telah menetapkan waktu istirahat, dan praktik pemindahan waktu istirahat adalah unik untuk gedung tempat aku bekerja, karena bahaya keselamatan darurat yang memerlukan perhatian. Gedung ini hampir seperti 1-2 abad. Kadang-kadang ada banjir, pembuangan karbon, tumpahan minyak, dan lain-lain. Masalah bencana seperti itu adalah domain kami. Dan bersifat informal, jadi kami tidak pernah memiliki perjanjian tertulis yang mengizinkan kami untuk memindahkan waktu istirahat yang diperlukan untuk pekerjaan yang mendesak. Jadi tak lama setelah itu, 5-6 orang dari kami yang bekerja di gedung itu semuanya dipanggil dan diberitahu bahwa dalam keadaan apapun, kami tidak boleh beristirahat di luar waktu yang ditentukan. Dalam keadaan darurat, kami memerlukan izin lisan dari supervisor untuk melakukannya. Kata-kata terakhir yang terkenal. Seperti yang mungkin bisa kalian prediksi, beberapa minggu kemudian semua 5 karyawan dari departemenku yang hadir dipanggil untuk pemindahan darurat tumpahan minyak dan karbon gabungan. Ini adalah pekerjaan yang sangat berat, sangat kotor, dan cukup berbahaya. Seluruh pabrik harus menghentikan produksi sampai kami membersihkannya. Manajer pabrik sebenarnya menyengkop di samping kami untuk mencoba memindahkan semuanya lebih cepat. 30 menit kemudian, aku menyadari itu kurang dari 15 menit sebelum kita harus pergi makan siang. Aku menyebutkan ini kepada rekan kerja, yang membuat kami semua menggerutu. Aku menjelaskan kepada manajer pabrik bahwa kami telah diberitahu kalau kami tidak bisa bekerja selama istirahat makan siang kami tanpa izin, atau menulis resiko. Jadi aku akan menelpon untuk mendapatkan izin. Aku menelpon setiap supervisor yang kami miliki dalam 15 menit itu. Tidak ada satupun yang menjawab. Rupanya mereka semua pergi makan siang bersama dan tidak ingin diganggu. Aku kembali dan memberitahu kruku tidak dapat menghubungi siapapun. Mereka semua mencoba menelpon juga, dan tidak ada. Manajer pabrik menelpon supervisor kami. Mereka bahkan tidak mengangkatnya. Jadi, kami meminta maaf kepada manajer pabrik, dan kami pergi makan siang, meninggalkan pabrik selama 30 menit lagi.
Pada saat kami kembali dari makan siang, kami masih belum dapat menghubungi anggota pengawasan manapun. Kami menyelesaikan pekerjaan, membersihkan, dan kembali ke tugas kami yang biasa saat produksi kembali dimulai. Rupanya manajer pabrik akhirnya bertemu dengan tim pengawasan, karena mereka muncul sangat marah pada kami untuk pergi makan siang. Sampai aku mengingatkan mereka sudah melaporkan aku untuk memindahkan istirahat tanpa persetujuan sebelumnya. Rupanya manajer pabrik dan kepala manufaktur sangat marah kepada tim pengawas, karena tidak menjawab panggilan apapun selama lebih dari 1 jam dan menyebabkan produksi terhenti. Mereka dengan cepat memutuskan mereka tidak akan lagi mematuhi aturan itu, dan memberi kami keleluasaan tentang kapan dan bagaimana cara terbaik untuk beristirahat setelah itu. Cerita kedua. Apa kamu menginginkan pekerjaan ini atau tidak? Tentu saja tidak. Ini terjadi sekitar 10 tahun yang lalu pada suami. Suami bekerja di rantai akhir manajemen, dan telah memohon untuk pergi ke posisi baru selama bertahun-tahun. Dia membenci posisi akhir. Setting, bertemu dengan bos. Dengan bosnya bos juga hadir. Aku pikir HR juga ada di sana. Aku percaya itu adalah pertemuan disipliner untuk pemanggilan suami. Atau mungkin permintaan mengapa nomornya tidak memenuhi keputusan counter. Dalam pertemuan itu, salah satu bos bertanya, "Apa kamu menginginkan pekerjaan ini atau tidak?" Suami, "Pekerjaan khusus ini? Tidak. Apakah aku ingin tetap bekerja dengan perusahaan? Iya, ini adalah perusahaan yang baik untuk bekerja. Jika kalian memiliki tim manajemen yang baik. Aku sudah berteriak-teriak untuk meninggalkan dead end position selama 3 tahun. Aku ingin pergi ke posisi baru." Orang HR bersembunyi di balik keyboard mereka untuk menyembunyikan tawa pada suami yang menyebut bos itu idiot tanpa benar-benar memanggilnya idiot. Fallout, dia mempertahankan pekerjaannya. Tidak ada tindakan disipliner yang diambil. Dia sudah di posisi baru selama 5-8 tahun sekarang dan berkembang. Dia telah bekerja di perusahaan itu selama 18 tahun, dan terus bertambah. Ditemukan setelah fakta bahwa bos idiot itu menolak permintaannya untuk pindah ke posisi baru, karena dia tidak berpikir dia akan berhasil atau selamat dari masa percobaan. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.